Saudara-saudari yang terkasih, kembali bertemu dengan saya, Romo Vitalis, di channel Inspirasi, berkaitan dengan pengetahuan Katolik. Kita sepakat bahwa iman tanpa pengetahuan itu membuat kita kurang berenergi, ya, membuat iman kita kurang berenergi dan mudah sekali diganggu oleh pengetahuan sekuler, ya, pengetahuan profan. Tapi kalau kita punya cukup pengetahuan dengan iman kita, saya yakin kita akan berjalan dengan begitu yakin dalam iman kita. Saat ini saya mau menjelaskan kepada Anda, mau memberitahu kepada Anda berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan. Ingat di video sebelumnya, di situ saya katakan atau saya beritahu bahwa dispensasi perkawinan ini hanya diberikan kepada mereka yang memilih untuk menikah beda gereja. Ya, misalnya antara orang Katolik dengan orang Kristen Protestan, ya, dan juga sama-sama dibaptis, tapi beda gereja, sama-sama baptis tapi beda gereja, dan juga dengan orang Katolik juga dengan orang Muslim, maka butuh dispensasi dari Bapak Uskup. Mengapa dispensasi? Karena dokumen katakan bahwa menikah dengan orang yang berbeda iman, dengan orang yang berbeda gereja dilarang. Jadi tahu toh kalau misalnya melakukan sesuatu yang dilarang pasti akan mendapat sanksi. Ya. Jadi gereja tidak mau orang-orang Katolik atau Anda semua yang memilih untuk menikah lalu hanya karena tidak melewati proses yang baik akhirnya Anda harus mendapat sanksi dari gereja. Tentu bukan itu tujuannya. Maka video ini saya sampaikan kepada Anda supaya kita punya pengetahuan yang cukup. Artinya kita beriman dengan sadar, ya, sebagai orang Katolik. Jika Anda memilih untuk menikah beda gereja atau beda iman, maka hal pertama yang harus Anda ajukan adalah minta surat dispensasi, surat izin dari Bapak Uskup. Datang ke pastor paroki Anda, ya, ceritakan kebutuhan Anda, ceritakan kisah cinta Anda supaya pastor bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, sebelum pastor bertemu dengan Bapak Uskup untuk minta surat dispensasi berkaitan dengan perkawinan Anda, yang Katolik harus pertama-tama membuat yang namanya surat pernyataan. Harus membuat surat pernyataan. Nah, apa isi surat pernyataan itu? Saya punya dokumen gereja yaitu Codex Iuris Canonici Kanon 1125. Ya, saya baca di sini ya. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Ya, artinya bahwa surat pernyataan ini isinya pertama, Anda harus tetap menjaga iman selama perkawinan dengan, ya, pasangan Anda yang berbeda iman itu. Artinya kalau Anda Katolik lalu nikah dengan orang Protestan, jangan lalu engkau ikut pula menjadi Protestan. Atau ketika you menikah dengan orang Islam, lalu engkau juga menjadi orang Islam. Nah, itu yang disarankan oleh gereja kepada Anda supaya jangan sampai ikut mereka. Anda harus mempertahankan imanmu, mempertahankan keyakinanmu, mempertahankan kepercayaanmu. Jadi itu isinya, isi dari surat pernyataan itu sebagai prasyarat untuk mendapatkan dispensasi dari Bapak Uskup. Engkau harus menjaga imanmu sebagai orang Katolik. Ya. Lalu hal yang kedua, ya, isi dari surat pernyataan itu supaya apa? Setiap anak yang engkau lahirkan itu harus dididik secara Katolik. Harus dibaptis secara Katolik. Ya. Jadi saat engkau lakukan itu harus, ya, lakukan semuanya dengan jujur. Ya, jangan hanya supaya mendapatkan perkawinan, hanya sekedar untuk mendapatkan surat dispensasi,
Tetapi di balik itu semuanya manipulasi. Ya, bisa saja Anda ya berbohong kepada gereja, tetapi perkawinan Anda tidak punya masa depan di hadapan Tuhan. Ya, kalau Anda melakukan ya segala sesuatunya di atas kebohongan. Dan hal yang paling penting bahwa isi dari surat pernyataan itu harus diberitahukan kepada pasangan Anda yang bukan Katolik. Ya, harus beritahu pada pasangan Anda. Ya, kalau pasangan Anda Islam, beritahu kepada pasanganmu yang Islam itu. Kalau pasanganmu Kristen, Protestan atau denominasi lain, beritahu kepada pasanganmu itu berkaitan dengan janji-janjimu. Ya, mengapa harus diberitahu? Supaya dia tidak kaget atau supaya dia punya pengetahuan dari awal tentang bahwa oh, ini nanti ya perkawinan kami nanti seperti ini. Anak-anak kami nanti seperti ini. Keluarga kami nanti seperti ini. Oh, istri saya nanti tetap seperti ini. Ya, supaya dia tidak kaget. Karena apa? Sudah diberitahu dari awal. Ya, jangan ya memasang perangkap. Ya, memasang perangkap. Perkawinan seperti itu juga tidak sehat. Ya, tapi harus melakukannya dengan jujur. Dan baru setelah semuanya itu sudah dilewati, ya, pastor bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kedua pasangan itu, baik yang Katolik maupun yang Islam atau Kristen, untuk mengajarkan tentang hakikat atau esensi dari perkawinan Katolik. Ya, bahwa perkawinan Katolik itu pertama terarah pada kelahiran anak. Selain terarah pada kelahiran anak, juga terarah pada pendidikan anak. Ya, masih ada nilai-nilai, misalnya tak terceraikan. Ya, satu ya satu. Ya, jangan minta tambah. Jadi hal-hal seperti ini harus diberitahu kepada kedua-duanya supaya apa? Ya, mereka punya pengetahuan yang cukup sebelum mereka menjalankan